nafsi mutmainnatan tu'minu biliqa'ik wa taqna'u bi'ata'ik wa tarda biqada'ik. Allahumma jal nafsi mutmainnatan tu'minu biliqa'ik wa taqna'u bi'ata'ik wa tarda biqada'ik. Allahumma jal nafsi mutmainnatan tu'minu biliqa'ik wa taqna'u bi'ata'ik wa tarda biqada'ik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan kita tentang para nabi dan rasul, sifat wajib bagi mereka. Kalau nggak salah kita sekarang masuk ke sifat yang ketiga, ya, tabligh. Di sini dikatakan sifat yang ketiga yang wajib bagi para rasul adalah at-tabligh. Apa arti tabligh? Menyampaikan. Dan dari sini juga perbedaan antara nabi dan rasul. Jadi apa sih beda nabi dan rasul? Kenapa harus dibedakan? Padahal kan orang-orang pilihan semua. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih dari kalangan manusia, ada utusan-utusannya. Ya, dari malaikat pun ada utusan-utusannya. Jadi Allah pilih. Namun kenapa pilihan ini dibedakan? Ada nabi, ada rasul. Pembedaan tersebut karena dari sifat wajib yang mereka miliki. Setiap nabi, setiap rasul wajib amanah, betul. Setiap nabi, setiap rasul wajib fatonah, betul. Mereka harus cerdas. Setiap nabi dan rasul mereka harus memiliki sifat sidik, jujur, betul. Ini harus. Tapi kalau tabligh, yang harus hanya rasul, nabi enggak. Ini perbedaan antara nabi dan rasul. Nabi enggak wajib menyampaikan, tapi kalau rasul wajib menyampaikan. Ini perbedaan yang sangat signifikan antara nabi dan rasul. Wa dalilu ala dzalik, dan dalilnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai para rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu, ilaik. Wa in lam taf'al, seandainya engkau tidak lakukan. Jadi ada ada pesan dari Allah, ada ayat Al-Qur'an, ada syariat, ada hukum yang harus disampaikan, baik fardu, sunnah dan semacamnya, tapi gak disampaikan. Wa in lam taf'al, kalau engkau gak sampaikan, fama ballaghta risalah, artinya engkau tidak menyampaikan utusan. Jadi utusan ini khianat secara tidak langsung. Karena ketika ada kewajiban yang dia harus emban dan kewajiban tersebut harus dia sampaikan, nggak disampaikan, dan ini mustahil. Lawan kata dari tabligh adalah kitman. Kitman itu menutupi, tabligh menyampaikan, kitman menutupi. Jangankan seorang nabi, jangankan seorang rasul, kita saja, kita nih umat Nabi Muhammad, ketika memiliki satu ilmu, haram baginya kitman, menutupi, nggak mau menyampaikan ilmu, haram hukumnya. Jadi ketika kita punya ilmu, orang nanya ya jawab, jangan tanya wani piro. Apapun yang dia tanya jawab selagi kita tahu. Tapi jangan kita jawab sesuatu yang tidak kita ketahui. Kata Rasulullah, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an walakin yaqbiduhu biqabdil ulama. Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut suatu ilmu itu intiza. Intiza itu langsung dicabut oleh Allah. Enggak. Bukan berarti ilmu tiba-tiba hilang. Tapi ilmu tersebut hilang biqabdil ulama, dengan wafatnya para ulama. Hatta la yubki syai'an aliman, sampai enggak ada lagi orang alim. Kalau orang alim udah enggak ada, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Orang-orang akan menjadikan orang bodoh sebagai ustaz. Orang bodoh yang nggak tahu ilmu diulamakan, ulama-ulamaan. Terus mereka nggak tahu suatu hukum, nanya kepada ulama-ulamaan ini. Fa'aftau bi ghairi ilm fadallu wa adallu. Akhirnya ini ulama-ulamaan ngasih hukum tanpa didasari ilmu, dia pun sesat dan menyesatkan orang banyak. Ya, jadi itu orang-orang kalau misalnya punya ilmu yang nggak tahu jangan sampein, bilang wallahu alam. Yang tahu sampaikan, gak boleh dipendam. Sekelas Sayyidina Umar Ibn Khattab, Khulafa Ar-Rashidin, mertuanya Nabi Muhammad, plus menantu Nabi Muhammad secara tidak langsung.
Karena Sayyidina Umar nikah sama cucu Nabi Muhammad dari Zainab, ya, Umamah kalau nggak salah. Jadi Sayyidina Umar itu menantu plus mertua. Ya. Jadi bukan berarti mertua langsung. Kalau itu kan gimana menantu plus mertua, nggak mungkin. Tapi menantu nggak langsung. Nabi Muhammad punya anak Zainab, Zainab punya anak Umamah. Nah, Umamah ini kalau nggak salah yang nikah sama Sayyidina Umar atau anak Sayyidina Fatimah yang lain gitu, antara itu. Jadi Sayyidina Umar nggak dapat anak Rasulullah, tapi dia dapat cucu Nabi Muhammad SAW. Ingin mendapatkan keberkahan. Ala kulli hal, yang mau kita bahas di sini Sayyidina Umar, ketika ada satu hukum dan beliau tidak tahu, beliau tidak segan mengatakan apa? Wallahu a'lam. Saya nggak tahu. Ya. Bahkan beliau nggak segan mengatakan la adri. Saya tidak tahu. Bahasa Arab tidak tahu itu la adri. Ada ulama ngomong apa? La adri nisful ilm. Orang ngomong la adri, saya tidak tahu, itu menunjukkan dia punya setengah ilmu. Dia ada ilmu. Kenapa? Karena ketika orang berani mengucapkan la adri, dia tahu ancaman, dia tahu hukuman bagi orang yang mengeluarkan ilmu tanpa diketahui. Misal dia nggak tahu hukum A, dia sampaikan sembarangan aja. Ketika dia sampaikan, berarti ini orang bodoh, jelas. Asbun, asal bunyi, bodoh. Tapi ketika dia tidak tahu, ada orang nanya, dibilang wallahu alam, saya nggak tahu. Dia bilang la adri, artinya apa? Dia memiliki ilmu. Walaupun di pemahaman itu, di bab itu dia nggak paham, tapi menunjukkan dia cerdas. Karena dia berani untuk mengucapkan la adri. Nggak sembarang orang loh. Apalagi kalau orang yang udah megang mic, udah jadi ustadz, jadi kiai, udah megang mimbar, jadi tokoh masyarakat, atau yang sebenarnya bukan ustadz diustadkan. Ketika ditanya mau jawab la adri, nggak tahu, oh gengsi banget. Ya, masa ustadz nggak tahu suatu hukum? Orang ustadz itu jadi rujukan. Nah, itu berat. Maka terkadang untuk menstabilkan popularitas yang dia miliki, ya, nama yang dia miliki, jabatan yang dia miliki, kadang dia berikan hukum tanpa ia ketahui. Dan ini dolalah, jujur dolalah, penyesatan. Banyak umat sesat gara-gara hal seperti ini. Itu pertama. Yang kedua, ketika kita benar-benar tahu, jangan disembunyikan. Di dalam Al-Quran dikatakan, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah, menyembunyikan firman Allah, menyembunyikan ilmu pemahaman hadis, Al-Quran, tafsir, fiqih dan semacamnya. Dia tutupin, dia kagak kasih tahu orang. Dia mau kasih tahu orang dengan catatan wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Syaratnya apa? Itu mau tanya, bayar. Enak aja nanya-nanya. Ya, satu pertanyaan 50.000. Ya. Wani piro. Ya benar, bahasa dia wani piro. Berani bayar berapa? Orang bilang daun duit itu ya. Jadi orang yang seperti ini kata Allah, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Di akhirat ini orang keji, jelek. Wala yukallimuhumullah. Enggak bakal diajak bicara sama Allah. Nikmat terbesar di surga bukan surga. Nikmat terbesar di surga adalah ketika kita mendapatkan keridhaan Allah dan mendengarkan pembicaraan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat terbesar kata Nabi Muhammad. Ini orang yang menutupkan ilmu yang dia pendem kagak mau dikasih tahu kecuali dengan bayar. Maka orang ini enggak bakal dipandang oleh Allah. Enggak bakal diajak bicara oleh Allah. Bahkan baginya azab yang pedih. Makanya ulama itu kata Ibn Ruslan dan dikatakan juga dalam hadis, mereka itu berada di pintu api neraka. Kalau mereka salah sedikit ya tinggal masuk. Jadi amanat yang mereka pikul itu berat. Amanat yang mereka pikul berat. Itu ulama. Tapi ketika mereka lurus, masuk surganya lebih cepat. Ketika mereka bengkok, ya, bil fulus mulus, dikasih duit, hukum haram jadi halal, halal jadi haram, maka lebih cepat juga masuk neraka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Itu tentang orang yang mengetahui suatu ilmu tapi dia sembunyikan. Ini orang umum. Kalau orang umum saja seperti ini, bagaimana dengan Nabi dan bagaimana dengan Rasul? Ketika dia tahu suatu hukum, umatnya nanya kagak dikasih tahu. Kan mustahil. Ancaman bagi orang awam
awam saja sangatlah besar, bagaimana ancamannya terhadap Rasul? Yang mana Rasul ini orang pilihan untuk menyampaikan risalah, pesan. Risalah itu kan pesan. Kita kalau misalnya merubah HP kita dengan bahasa Arab, ketika kita lihat pesan itu berubah jadi apa? Risalah, pesan. Ya. Nabi Muhammad membawa risalah, sering kita dengar risalah. Membawa pesan, pesan dari siapa? Pesan dari Allah. Pesannya nggak disampaikan, berarti apa? Dia kita, dan ini mustahil. Kita lihat dalil yang lain. Wa qauluhu ta'ala rusulan mubasysyirin wa mundhirin. Rasul-rasul itu pembawa kabar gembira dan pembawa ancaman. Jadi selain kabar gembira yang dibawa oleh para rasul itu ancaman. Kalau nggak mau melakukan ada ancamannya gitu. Itu maksud mundhirin. Li'alla yakun linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Sehingga tidak ada di kalangan manusia itu ketika berhadapan dengan Allah mereka tidak ada hujah kecuali rasul. Ya. Jadi kalau misalnya mereka melakukan sesuatu, mereka meninggalkan sesuatu, mereka ada dalil. Kenapa? Rasul kami ngelarang, Rasul kami nyuruh, gitu. Jadi mereka kan ada hujah. Di Allah yakun linnas 'alallahi hujjatun ba'da rasul. Jadi setelah Rasul mereka nggak ada hujah lagi. Nah Rasul inilah yang menjadi tameng buat mereka. Seandainya Rasulnya saja nggak menyampaikan, ya gimana? Ya Rob, misal Allah nanya, kenapa ini nggak ngelakuin ini? Lah saya nggak tahu, nggak ada yang nyampein. Nah, ini kan mustahil. Dan di dalam hukum fikih saja, di dalam hukum fikih ya, seandainya ada orang nasya'abai dan anil Islam, tinggal jauh dari Islam, dia nggak ngedengar Islam, dia nggak tahu hukum sama sekali, atau dia tahu Islam, cuma masuk Islam bisa balik kampung lagi. Dia kira sholat itu ya mau sholat boleh, nggak sholat juga boleh, bebas. Orang nggak tahu hukum. Maka orang seperti ini dimaafkan. Apa dimaafkan? Diberikan keringanan oleh Allah, wajar. Lah dia jauh dari Islam. Beda halnya kalau orang tinggal di tengah-tengah masyarakat Islam, dia tahu Islam, tapi kagak mau belajar. Nah ini nggak ada dalil lagi mau ngomong sama Allah, ya Allah saya nggak tahu, nggak bisa. Lu kenapa kagak belajar? Di kampung banyak ustadz, di kampung banyak taklim. Tapi kalau orang yang tinggal jauh pelosok, nggak ada ustadz, nggak ada kiai, nggak pernah tersentuh Islam di situ, ketika mereka bilang nggak tahu, wajar, dimaafkan oleh Allah. Karena apa? Nggak ada risalah yang masuk ke situ. Nah ini yang harus kita pahami, yang harus kita pahami. Akan tapi ketika mereka mengetahui suatu hal, ya misal oh saya tahu nih hukumnya. Tapi di satu hukum lain mereka nggak tahu. Misal puasa, dia pikir puasa itu cuma nggak boleh makan, nggak boleh minum. Akhirnya dia ngerokok dari pagi sampai sore. Rokok aja dah. Yang nggak bisa makan minum, rokok sebatang sebungkus. Bulan puasa tuh habis 30 bungkus, setiap hari sebungkus. Hatam. Iya, hatam. Bukan hatam 30 itu, hatam 30 bungkus. Iya. Habisnya dia baca doa khatam tahlil. La ilaha illallah. Nah, orang-orang seperti ini ketika dia nggak tahu, tinggalnya jauh dari Islam, itu dimaafkan. Karena dia nggak tahu. Hanya saja ketika tahu, esoknya dia nggak boleh lagi ngelakuin itu. Ya, ma'adzur, itu namanya jahil ma'adzur. Orang bodoh yang diuzurkan, diberikan maklum deh, maksudnya ketahuan, paham gitu. Nah, ini perihal orang yang tidak mendapatkan risalah. Jadi mereka ketika tidak nyampe kepada mereka pesan tersebut, mereka ada apa? Ada dalil. Tapi kalau kita udah nyampe risalah, kita udah mengemban Islam, di kalangan kita banyak muslimin, di kalangan kita banyak masjid, banyak taklim. Terus ketika ditanya, wah saya nggak tahu. Ya la yakun linnas 'alallahi hujjatun ba'da rasul. Mereka nggak ada hujah lagi. Ya. Jadi Rasul itu udah hujah atau bukti dalil terkuat bagi kita. Sekiranya kelak ketika kita melakukan apapun, Rasul akan jadi tanggung jawab kita. Ya Rabb, saya sudah sampaikan. Makanya Nabi Muhammad sebelum wafat ketika haji wada, itu Nabi Muhammad SAW nyampein kepada sahabat, ya sahabat, apakah telah aku sampaikan semuanya? Jadi Nabi kan ada pesan, khutbah haji wada. Khutbah haji wada itu kata ulama sejarah, itu khutbah yang penuh dengan nasihat, atau bahasa orang zaman sekarang daging semua isinya.
Ya. Nasihat semua isinya. Dan itu mencakup semua apapun yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad, pesan-pesan. Setelah itu Nabi ngomong, wahai sahabat, apakah telah aku sampaikan? 3 kali Nabi ngomong, apakah telah aku sampaikan? Apakah telah aku sampaikan? Sahabat ngomong, iya ya Rasulullah. Sudah ya Rasulullah, sudah ya Rasulullah. Maka akhirnya kata Rasulullah, Allahumma syahad inni qad ballaghtu. Ya Rasulullah, saksikanlah aku telah sampaikan semuanya pesan-pesan ini. Karena kalau kagak, ada satu yang diumpetin, kacau. Akan jadi tanggung jawab besar di hadapan Allah. Dan juga umatnya bakal menjadikan Rasul itu sebagai hujah. Rasulnya nggak nyampein kok. Iya. Rasulnya nggak nyampein, gimana kita tahu? Nah, jadi ini mustahil. Syariat cacat mustahil. Ayat Al-Quran cacat, ada yang nggak disampaikan, mustahil. Semuanya telah disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau ada orang ngomong ada syariat yang masih tertutupi nggak disampaikan oleh Nabi Muhammad, maka ini orang bisa dikategorikan munafik bahkan kafir. Ya, karena dia tidak mempercayai sifat wajib bagi Rasul yang telah dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Berarti dia nggak percaya dengan Al-Quran, dan dia pun meragukan apa yang telah disampaikan oleh Nabi. Jadi bahaya banget orang yang tidak percaya dengan hal seperti ini. Ada beberapa sekte di dalam Islam yang nggak percaya dengan itu. Bahkan ada orang yang nggak percaya dengan hadis, aneh nggak? Ya, dibilang saya kalau Quran percaya, tapi kalau hadis nggak percaya. Sekarang kita tanya, Quran sama hadis keluarnya dari mana? Dari lisan Nabi semua. Hadis dari mulut Nabi, Quran dari mulut Nabi. Kok Quran dipercaya, kok hadis nggak dipercaya? Bagaimana ini nyeterilnya? Ya, bagaimana ente menyeleksinya? Nah, ada orang-orang yang memang menyimpang seperti itu. Kita lanjut. Wala yatimmu tabsyir wal indzar illa bitabligh. Ya, wala yatimmu tabsyir wal indzar illa bitabligh. Yang namanya kabar gembira, yang namanya indzar itu ancaman atau peringatan, itu nggak bakal sempurna kecuali dengan disampaikan. Misal nih, saya lagi ada problem. Saya titip sama Mas Win, tolong sampaikan ke dia. Jangan ngelakuin itu lagi. Besok dia ngelakuin lagi, saya nambah marah. Saya tonjok, ente udah dikasih tahu tapi nggak tahu nih masih ngelakuin. Emang dikasih tahu apa? Iya. Emang dikasih tahu apa? Saya nggak tahu dikasih tahu apa, nggak ada yang ngasih tahu. Berarti apa? Mas Win nggak nyampein. Ya, gambarannya seperti Mas Win itu utusan, penyampai. Rasul itu kan penyampai. Kalau ada yang tidak disampaikan, berarti apa? Yang salah siapa? Bukan Allah. Yang salah siapa? Bukan umat, tapi Rasulnya. Dan ini mustahil. Masa Rasul salah? Masa Rasul nggak menyampaikan? Otomatis ada yang cacat. Allah mau mengazab karena dia nggak ngelakuin. Allah mau nyiksa, dia bilang, ya Allah saya nggak dengar. Nabi nggak nyampein. Iya. Maka dari sinilah kelak di hari kiamat semua Rasul akan memberikan tanggung jawab kepada setiap umatnya. Nabi Muhammad, Nabi Adam, semuanya. Tapi syafaat hanya akan diberikan secara besar-besaran oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illallah. Wa li'annahum law lam yuballighu, di sini dikatakan, seandainya kalau mereka tidak menyampaikan risalah, tidak menyampaikan pesan ini ke annas, kepada manusia, dia tidak menyampaikan asy-syara'i'a, syariat. Jadi ada syariat yang disembunyikan. Lakanu katimina laha, maka berarti mereka menyembunyikannya. Wa hadza muhal, ini mustahil. Li'annahu yalzimu 'alal kitman khalalun 'adzim. Karena kalau orang ada yang disembunyikan, maka otomatis hukum yang akan keluar itu cacat. Ada yang disembunyiin. Maaf nih ya, nggak mau bahas politik. Cuma sebagai pengumpamaan saja. Ketika ada satu satu tindak kriminal, tapi salah satu yang perlu disampaikan disembunyiin, buktinya dihilangkan, otomatis hukum yang akan keluar cacat. Hukumnya nggak bakal sesuai. Kenapa? Di barang buktinya nggak ada, hilang. Tapi kalau barang buktinya lengkap, hukum yang keluar sesuai, setimpal. Walaupun ya hukum di dunia ini kagak ada yang setimpal, tapi pas lah gitu, sesuai dengan peraturan yang ada. Itu hukum dunia. Hukum akhirat juga sama. Bagaimana Allah mau menghukum seseorang kalau misalnya hukumnya belum dikasih tahu? Haitu inna kullu man qassara fi syariah yakun lahu 'udhr fi an yuhajja Allah taala. Nah, ini yang saya jelaskan dari tadi. Sekiranya
Inna kullu man qassara fi syariah. Setiap orang yang ceroboh. Qassara itu ceroboh di dalam syariat. Sholatnya kurang. Ya, misal sholat dia cuma subuh sama subuh enggak. Zuhur sama asar doang. Terus dia kalau puasa, ya puasanya cuma sehari doang. Dia kira puasa Ramadan sehari. Melihat hilal udah besok lebaran. Ya, enak banget, besok langsung makan ketupat deh. Misal doang, ini kita berikan ala sabilil misal, pengumpamaan. Biar lebih mafhum, biar bisa dicerna. Itu yang kedua. Yang ketiga, seandainya zakat, dia kira zakat itu nggak wajib. Ya, zakat nggak wajib. Ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Muddatsir, itu kan ada pertanyaan Allah, "Masalakakum fi saqar?" Kenapa kalian masuk ke neraka Sakor? Allah bakal tanya. Ketika mereka bilang, "Lam naku minal musallin, wa lam naku nut'im miskin." Kami enggak sholat, kami enggak ngasih makan orang. Artinya apa? Ini orang tahu sholat, ini orang tahu zakat, ini orang tahu ibadah, tapi dia enggak lakuin. Maka berarti apa? Dia salah sendiri. Udah tahu enggak dilakukan. Makanya kata Ibnu Ruslan, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan. Orang nyembah berhala sama orang muslim, terkadang azabnya lebih duluan orang muslim daripada para penyembah berhala. Orang kafir sama orang muslim, terkadang azabnya lebih dahsyat dan lebih duluan orang muslim daripada siapa? Daripada orang kafir. Tahu karena apa? Karena orang muslim kalau udah tahu wajib diamalin. Kalau dia nggak amalin, bakal jadi tanggung jawab. Kan udah nyampe ke ente, kok nggak diamalin? Tapi kalau orang kafir, ketika mereka nggak mengamalkan suatu amalan, walaupun mereka tahu sholat wajib, puasa wajib, mereka kan nggak Islam. Toh bagaimana bisa sholat kalau Islamnya belum? Islam itu bagikan wadah. Islam bagikan wadah, syahadat. Sholat, zakat, puasa bagaikan air. Bagaimana air bisa di wadah, ya, bisa ketampung kayak gini nih. Bagaimana air bisa ketampung kayak gini? Kalau misalnya gelasnya kagak ada, gak usah dipraktekin, ntar basah di sini. Gelasnya nggak ada, tumpah. Ya, mereka tahu, tapi gelasnya belum ada, belum Islam, ya nggak bisa. Hatta puasa nggak dapat pahala, hatta sholat nggak dapat pahala, hatta dia haji, ya, hatta dia zakat, sedekah nggak dapat. Wadahnya nggak ada. Nggak ada tempat menampung. Kita gajian, tapi kagak ada ATM. HRD bingung mau transfer kemana nih? Yeah. Bingung mau transfer kemana, kagak ada ATM nih. Apalagi sekarang semuanya zaman digital, semuanya transfer gaji. Nah ini gambaran mudah. Jadi kalau orang udah tahu tapi nggak mengamalkan, azabnya lebih pedih daripada penyembah berhala. Karena penyembah berhala terkadang dia nggak tahu, terkadang tahu, tapi nggak bisa melakukan karena belum Islam. Yeah. Nah, ketika ada orang sudah tahu dan dia tidak mengamalkan, jelas azabnya pedih. Tapi kalau dia ada orang tidak mengamalkan dengan alasan apa? Saya nggak dapat dari Nabi nggak nyampein. Ya, bukan dia nggak belajar, dia udah belajar, tapi dia bilang Nabi nggak nyampein. Maka apa kata beliau? Kalau ada orang seperti ini, yakunu lahul udhr fi ayyuhajjallah. Dia bisa debat sama Allah. Ya Allah, kenapa saya diazab? Utusanmu nggak nyampein. Ya, utusanmu nggak bilang itu haram. Jadi saya pikir ini halal saja saya makan. Ya, jadi ini mustahil. Orang yang bilang syariat itu nggak sempurna salah. Syariat itu sempurna. Cuma terkadang pemahaman kita yang nggak sampai. Ada orang pemahaman yang nggak sampai. Ada orang pemahamannya kolot. Dia kira syariat sesuai dengan apa yang Nabi Muhammad ayat A. Dia cuma ngelihat teksnya doang, tapi tidak melihat apa tujuan Nabi Muhammad. Makanya segala hal dia bilang bid'ah lah, salah lah. Dia nggak ngelihat maknanya, tapi yang dia lihat apa? Teksnya saja. Jadi ada dua orang di dalam memahami syariat, yang dia bilang syariat nggak sempurna atau syariat sempurna. Hakikatnya syariat itu udah sempurna, cuma lagi-lagi terkadang pemahaman kita yang nggak nyampe atau maknanya tersebut belum bisa kita ungkapkan. Butuh pemahaman para ulama yang memiliki sanad yang jelas. Dari fulan ke fulan belajar ke fulan.
fulan belajar ke fulan belajar ke fulan lagi sampai ke Nabi Muhammad. Kalau ada sanad ini berarti jelas dong ilmunya. Tapi kalau misalnya ilmunya kagak jelas, belajar dari mana? Fulan dari mana? Dari YouTube lah, udah kagak jelas. Fulan dari mana lagi? Dari Google. Searching di Google. Hatta kita bilang, maaf ya, daging babi yang mana yang enak? Ditunjukin alamatnya sama dia. Ya, dia nggak bisa ngebedain yang mana yang hak, yang mana yang batil. Jadi kalau misalnya bahkan kemarin di PBNU, Al-Habib Ali Al-Jufri nasehatin kepada orang-orang yang hidup di zaman era digital. Sekarang kan semuanya digital semua. Kata beliau, kalau nyari hukum, kalau nyari ayat tentang suatu hukum, jangan cari di Google. Dibilang, jangan cari di Google. Semuanya bisa diselewengkan, semuanya bisa dipalsukan. Bahkan kata beliau, zaman sekarang saja, zaman sekarang, orang kalau ngomong, dia nggak ngomong, dia diam nih, foto. Tapi bibirnya bisa bergerak. Nggak tahu ngomong, keluar suara. Ada aplikasi sekarang gitu. Ya, dia gerak. Bahkan orang udah mati 30 tahun yang lalu, belum ada HP, bisa ngomong, ada suara. Ya. Bahkan kalau kita lihat beberapa bulan lalu ketika perang berkecamuk, ada video Putin, video siapa lagi ngomong dengan ngomong yang nggak pernah dia omongkan. Ya, berarti kan ini kan udah zamannya, zaman kiri, banyak pembohongan. Dan kata beliau bukan hanya zaman 2022, dari 2006 ketika ada fitnah karikatur Nabi di Denmark, itu semuanya udah kiri. Ya, udah pendustaan semuanya. Karena ada tujuan dan keinginan masing-masing sehingga dibuat fitnah seperti ini. Karikaturnya emang ada, cuma kabarnya itu muncul setelah hampir setahun lebih. Mungkin bisa ditonton lebih panjang di di website Al-Wafa atau Nabawi TV. Ya, jelas itu apa yang dikatakan oleh beliau. Nah, ini yang terjadi. Ya, ini yang terjadi. Tapi ketika kita ingin mengetahui suatu hukum syariat, maka cari kepada guru yang jelas. Sanad nih. Karena ketika sanadnya jelas, mau ke guru A, guru B, guru C, guru D, semuanya sama. Tapi kalau sanadnya nggak jelas, antara satu sama yang lain aja kalian debat. Yang satu yang ngomong boleh, yang satu ngomong nggak boleh. Gurunya sama. Ya, karena gurunya juga nggak jelas. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalnya ada hal yang tidak disampaikan oleh Nabi dan Rasul, itu akan menjadi hujjah, akan menjadi cacian, akan menjadi debat bagi siapa? Bagi orang-orang di luar bagi orang-orang muslim ketika dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yujadilu bid'a'wa adami tabligh. Dan mereka akan mendebati ketika akan diazab, ya Allah enggak disampaikan. Wa qad nafallahu ta'ala dzalika fil ayatis sabiqah. Dan hal ini telah disampaikan oleh Allah di dalam ayat-ayat yang tadi kita bahas. Ada 2 ayat tadi itu. Menunjukkan semuanya udah disampaikan. Sifat terakhir bagi para nabi dan para rasul. Apa itu? Wa qauluhu ta'ala al-amanah. Amanat. Amanat sifat wajib bagi nabi. Amanat yang dimaksud di dalam bab ini bukan menyampaikan. Karena kalau menyampaikan itu udah sifat tabligh. Ya, udah harus disampaikan, nggak mungkin kagak. Tapi amanat yang dimaksudkan di dalam bab ini adalah maksudnya apa yang disampaikan, apa yang mereka terima dari Allah, apa yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala harus mereka amalkan. Itu amanat. Makanya seorang yang udah tahu ilmu, dia hakikatnya megang amanat. Amanatnya apa? Ilmunya diamalin. Begitupun para nabi, para rasul. Kita tahu kok, ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Otomatis kalau nabi dapat amanat, rasul dapat amanat untuk mengamalkan, pewarisnya sama dong. Orang nih gambaran warisan ya. Bapaknya ada janji, ada hutang piutang, tapi meninggal. Nyambunglah hartanya ke ahli waris. Siapa yang wajib menunaikannya? Ya ahli waris. Begitupun ulama, mereka adalah ahli warisnya para nabi, para rasul. Ketika nabi telah tiada, mereka yang membawa pesan nabi harus mengamalkan apa isi kandungan pesan tersebut. Ya, sehingga di zaman sekarang nih di perkuliahan, di akademik, khususnya di dalam fakultas usuluddin,
di beberapa tempat lagi heboh dan maraknya ilmu living Quran dan hadis, menghidupkan Al-Quran dan hadis. Jadi Quran dan hadis itu bukan di kitab doang. Selama ini kan Quran kita lihat di kitab, di rak, kadang dibaca kadang kagak. Kita pun nggak tahu Quran yang sesungguhnya itu gimana. Kita cuma baca dan kita pun nggak tahu arti. Hadis pun sama. Tapi zaman dulu orang-orang kafir, orang-orang muslim, ketika mereka ingin melihat Al-Quran, mereka nggak perlu buka Al-Quran, tapi mereka bisa lihat di dalam diri Nabi Muhammad. Kalau kita biasanya kan buka Al-Quran dulu, baru kita cocokin. Kalau sahabat, mereka ngelihat Nabi baru lihat Al-Quran. Sesuai sama Al-Quran. Karena apapun yang ada di Al-Quran, ada di dalam diri Nabi Muhammad. Sampai dikatakan, kana khuluqul Quran. Perilaku Nabi Muhammad itu kayak Quran. Kayak Quran berjalan udah. Kayak Quran berjalan. Semuanya plek, nggak ada yang kurang. Rahmatnya, kasih sayangnya, adilnya. Nah ini sekarang lagi lagi ingin dihidupkan. Sebenarnya ilmu ini udah ada dari zaman dulu, cuma belum dibakukan. Para aslafun saleh, kalau kita lihat Imam Haddad, semua sunnah Nabi, semua ayat Al-Quran beliau terapkan di dalam kehidupan. Oke, sampai beliau bilang, ma min sunnatin sannahan Nabi illa arju minallahi anni qad amiltu biha. Tidaklah satu sunnah dari sunnah Nabi kecuali sudah aku amalkan semua. Dapat sunnah diamalin, dia cari hadis diamalin. Al-Imam Al-Haddad. Berarti apa? Hadis hidup di dalam diri seseorang, bukan cuma berupa buku. Nah inilah hakikat amanat. Para nabi, para rasul lebih dituntut untuk amanat. Kita lihat di dalam di dalam artinya. Wa dalilu ala dzalik, dalilnya adalah apa? Inni lakum rasulun amin. Ya. Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, mengungkapkan dari apa yang diucapkan oleh para rasul. Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku terhadap kalian adalah utusan yang amanat. Wa qauluhu ta'ala, dan dalil dari Allah Subhanahu wa taala juga, innallaha la yuhibbul kha'inin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang khianat. Ya. Allah tidak menyukai orang-orang yang khianat. Nabi dan Rasul itu orang yang paling dicintai oleh Allah. Nabi, Rasul, orang yang paling dicintai oleh Allah. Masa khianat? Bertentangan. Allah cinta sama Nabi, tapi Nabinya khianat. Mustahil loh. Allah udah bilang, Allah nggak suka, nggak cinta sama orang yang khianat. Masa kekasihnya khianat? Kita cinta sama bini kita. Kita cinta sama keluarga kita. Tapi ketika mereka khianat, cinta kita pudar. Bini selingkuh atau suami selingkuh, hilang. Rasa percaya, rasa cinta tersebut hilang. Begitupun Allah. Masa Allah cinta sama sosok utusan yang nggak tahu yang utusannya khianat? Mustahil. Jadi wajib bagi mereka untuk amanat. Wali'annahum, karena sesungguhnya mereka, law khanu bi fi'li muharramin aw makruhin, kalau mereka khianat, kalau mereka khianat, melakukan suatu perbuatan yang haram atau melakukan suatu perbuatan yang makruh. Jadi Nabi dan Rasulnya melakukan suatu perbuatan yang haram atau yang makruh. Lan qalabal muharram wal makruh ta'atan fi haqqihim. Maka yang haram ini, yang makruh ini akan menjadi taat, akan menjadi ibadah. Akan menjadi ibadah. Misal Nabi melakukan suatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi melakukan suatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sambung dulu sebelum kita jelasin. Lianna Allah taala amarna bil iktida' bihim fi aqwalihim wa af'alihim wa ahwalihim. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bil iktida' untuk ngikutin mereka. Allah nyuruh kita untuk ngikutin para nabi, para rasul fi aqwalihim. Pertama di dalam ucapan, wa af'alihim, di dalam perbuatan, wa ahwalihim, dan di dalam keadaan kesehariannya. Kita disuruh niru. Kalau misalnya mereka melakukan sesuatu yang haram, sesuatu yang dilarang oleh Allah, sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan,
maka orang bakal bilang apa? Wah, nabinya ngelakuin, berarti ini ibadah. Kita kan disuruh ngikutin nabi ngelakuin ya kita ikutin. Ya. Wah, nabi ngelarang, oh kita ikutin, nggak kita lakuin. Ya. Maka inilah amanah yang dimaksudkan. Karena kalau misalnya mereka melakukan, wah kacau. Ya. Zaman sekarang aja kita terkadang menjadikan ustadz itu dalil, padahal ustadz bukan dalil. Ustadz manusia, kiai manusia, habib manusia, ulama manusia. Kalau mereka salah wajar. Khudh ma safa wa da'il kadar. Ambil yang baik, yang buruk tinggalin. Mereka terkadang khilaf, ya wajar. Tapi kalau khilafnya dia, kita maklumi, manusiawi. Dan terkadang ketika mereka berbuat khilaf, berbuat kesalahan, berbuat hal yang dilarang, kita bilang, wah ustadz itu aja boleh. Kita jadikan dalil, ustadz itu aja boleh. Emang ustadz dalil? Enggak. Kalau dia salah ya wajar, dia manusia. Hal ini aja kalau ustadz. Bagaimana kalau nabi dan rasul? Wah, nabi aja ngelakuin kok. Masa sih diazab gara-gara itu? Nah, inilah mereka harus amanat. Amanat yang dimaksudkan apapun yang diturunkan oleh Allah, mereka harus lakukan. Dan yang dilarang oleh Allah harus mereka tinggalkan. Walaupun ada memang af'alun nabi khususiyah, pekerjaan-pekerjaan nabi yang emang dikhususkan oleh Allah yang tidak boleh dilakukan oleh umatnya. Tapi ini udah disampaikan oleh nabi, yang boleh melakukan ini hanya aku. Ini kekhususan. Contoh, Nabi Muhammad puasa wisol, puasa berturut-turut, nggak pakai buka. Kita kuat? Agak Afif, asam, mulutnya asam, nggak kuat. Iya. Kita aja kalau buka terkadang ngerokok dulu, ada sebagian orang yang ngerokok duluan. Iya. Ini Nabi puasa wisol. Hari ini puasa, maghribnya nggak buka, nyambung lagi sampai besok. Terkadang 2 hari, kadang 3 hari baru buka. Ada sahabat ngerasa kuat pengen. Kata Nabi nggak boleh, ini khususiyahku. Nggak boleh diperbolehkan untuk umatku. Udah disampaikan. Iya. Udah disampaikan. Nikah. Mentang-mentang pengen ngikutin Nabi, nikahnya pengen 9 juga. Iya. 1 aja kagak adil, ngebelanjain aja bingung, ngajak jalan aja bingung. Iya. Sok-sokan mau 2, sok-sokan mau poligami. Iya. Adil aja kagak bisa, adil dulu baru. Iya. Ala kulli hal. Nah, ini adalah khususnya Nabi Muhammad SAW. Untuk umatnya hanya maksimal 4. Tapi Nabi sampai 13. Ya, ketika Nabi wafat cuma meninggalkan 9 istri. Ini khususnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, yang tidak disampaikan oleh Nabi secara khususnya kekhususan, maka wajib harus kita lakukan. Yang larangan harus kita tinggalkan. Sesuai dengan apa yang diamalkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah penjelasan tentang al-jaiz fi haqqil anbiya kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Ya. Jadi alhamdulillah sifat jaiz sifat wajib udah kita bahas, sifat mustahil udah kita bahas. Ya, sebagaimana tadi sidik jujur lawannya bohong. Tabligh menyampaikan lawannya apa? Tidak sampaikan. Terus amanah lawannya khianat. Fatona cerdas lawannya bodoh. Udah kita jelaskan semua. Seandainya Nabi bodoh gimana, seandainya Nabi nggak menyampaikan gimana, seandainya Nabi nggak amanat dia gimana, udah kita sampaikan. Tinggal insya Allah kita bahas sifat jaiz. Boleh nggak sih Nabi nikah? Boleh nggak sih Nabi makan? Iya. Boleh nggak sih Nabi tidur? Orang dulu, orang Yahudi, orang Nasrani, kenapa mereka nggak mau beriman sama Nabi? Orang Quraisy, kenapa mereka nggak mau beriman sama Nabi? Karena mereka pikir Nabi itu ya harus hebat. Masa Nabi makan? Masa Nabi tidur kayak manusia biasa? Maka mereka meninggalkan hal-hal itu. Nggak beriman sama Nabi dengan hal-hal yang seharusnya itu sifat basyariyah, sifat manusiawi, hidup manusiawi, nikah manusiawi. Insya Allah kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma jalla man hada janna maquma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la tajal fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau mengenai utusan malaikat itu seperti apa Bu? Apa? Utusan malaikat itu yang habis melakukan, kan? Terus kalau bisa untuk manusia kan insya Allah sedikit saya ngerti. Bisa berdua
Kalau yang tadi orang nggak tahu tuh dimaklumin, itu nantinya gimana nih? Apa Allah apa mau maklumin juga gitu ya kalau dia nggak tahu. Ada lagi orang yang di pedalaman, dia menutup diri gitu kan. Cuma dia nggak menyembah dewa, nggak menyembah pohon, tapi dia tetap berdoa kepada Tuhan. Cuma dia nggak mengenal Allah. Apa dia termasuk orang kafir? Kafir. Yang pertama masalah utusan. Iya. Malaikat ini banyak. Sampai di dalam Al-Quran dikatakan wala ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui bala tentara Allah. Bala tentara Allah, pasukan Allah itu apa? Malaikat. Nggak ada yang tahu bala tentara itu kecuali Allah. Saking banyaknya. Di dalam hadis dikatakan tidaklah 1 meter di langit kecuali ada nabi, ada malaikat lagi. Jarak 1 meter ada malaikat lagi, ada malaikat lagi, ada malaikat lagi. Saking banyaknya bala tentara Allah. Nah, ketika dikatakan Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas, Allah memilih utusan-utusan dari kalangan malaikat dan dari kalangan nabi. Apa yang dimaksudkan utusan di sini? Kita lihat manusia kan banyak. Dari manusia dulu ya. Manusia kan banyak. Ribuan, miliaran. Kita nggak tahu saking banyaknya dari zaman Nabi Adam sampai sekarang berapa. Orang apa namanya? Ada orang kalau misalnya menghitung populasi orang. Sensus ya. Orang kan data sensus penduduk itu aja kan baru ada zaman-zaman sekarang. Dulu kagak ada mungkin. Ya baru sekarang baru dihitung, didata. Dulu aja KTP kita kagak benar. Kadang satu KTP punya 3, ya paspor ada 2. Ya kan gitu. Nah, manusia banyak. Dari sekian banyak manusia Allah memilih 128.000 orang untuk dijadikan rasul. Tapi apakah wajib kita imani semua? Enggak. Karena ada yang Allah ceritakan, ada yang enggak Allah ceritakan. Wa rusulan man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik, kata Allah. Ada rasul utusan yang kami ceritakan, ada yang tidak. Dari 128.000 ada 313. Itu para apa? Para rasul. Diseleksi lagi. Dari 313 diseleksi lagi ada 25. Ini yang wajib kita imani. Inilah Rasul, utusan Allah dari kalangan manusia yang wajib kita imani. Adapun malaikat, dibilang ada utusan juga. Yang mana apa maksud utusan malaikat? Malaikat tadi kan dikatakan banyak. Dari sekian malaikat yang banyak, ada malaikat Zabaniyah, ada Hamalatul Arsh, ada Al-Hafadhah. Tapi yang wajib kita imani hanya yang dijelaskan oleh Allah dan Nabi. Ada berapa? Ada 10. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Itu utusan Allah dari kalangan malaikat. Utusan khusus gitu. Yang miliki apa namanya? Staf khusus gitu. Staf khusus Allah. Bukan staf khusus presiden, tapi staf khusus Allah. Ada 10 itu yang wajib kita imani. Dari sekian banyak para rasul, para malaikat. Itu yang dimaksudkan utusan dari kalangan roh, utusan dari kalangan malaikat. Mungkin bisa dipahami? Oke. Yang kedua, perihal orang yang dimaafkan dalam segi suatu hukum. Dalam fikih, orang yang ma'dzur, yang dimaklumi itu ada 2. Ya. Jadi ada jahil ma'dzur, ada jahil ghairu ma'dzur. Ada orang yang bodoh. Bodoh ini kan nggak tahu artinya. Itu bodoh. Ya. Orang bodoh itu orang nggak tahu. Orang yang nggak tahu itu ada 2 kategori. Yang dimaklumi dan yang tidak dimaklumi. Nah, kita lihat. Yang pertama yang tidak dimaklumi siapa? Orang yang tinggal di tengah-tengah Islam. Dia tahu Islam, dia tahu taklim, atau dia pun udah masuk Islam. Ya, dia udah masuk Islam, tapi dia tidak mau masuk Islam dan dia tidak mau ibadah. Makanya apa sih arti kafir? Kafir itu diambil dari kalimat kafaro. Kafaro artinya sataro, menutupi. Dia menutupi diri dari hidayah. Ya. Orang seperti ini itu jahil ghairu ma'dzur, tidak dimakzurkan. Tetap dia kena azab. Tetap dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua adalah jahil ma'dzur, bodoh tapi dimaafkan. Itu ada 2. Yang pertama, man nasya'a ba'idan 'anil Islam. Orang yang tinggal jauh dari Islam. Ya, Islam aja enggak masuk ke dia, bagaimana dia tahu Islam? Hatta dia mau menyembah Tuhan atau gimana, ya dia nggak tahu Islam. Ya, dia nggak tahu Islam. Kecuali dia tahu ada agama Islam, ada agama ini,
tapi dia masih menutupi diri, akan masuk dalam kategori jahil ghair ma'dzur. Ya. Bahkan di dalam zaman Nabi itu kan ada perdebatan antar ulama, tapi mu'tamad mayoritas ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bapak dan ibu Nabi itu bukan di neraka, dengan dalil-dalil yang mereka katakan. Di antaranya ada dalil melakukan hadis dhaif, walaupun sebenarnya hadis dhaif tidak boleh dijadikan dalil, tapi apa, untuk penguat dan bantahan bagi orang yang mencela orang tua Nabi. Bapak sama emak kita aja kalau dicaci kita marah. Dulu aja tuh kalau SD dibilang, engkong, marah gitu, kurang ajar, ngatain bapak gua, padahal cuma manggil namanya doang. Ali, kita ngamuk. Kalau kulihat, ini bapaknya Nabi, ibunya Nabi diucapkan dengan hal-hal yang tidak pantas. Maka dijawab oleh para ulama, diantaranya hadis dhaif, bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah menghidupkan orang tuanya untuk masuk Islam kembali. Itu pertama. Namun dalil yang terkuat adalah dalil Al-Quran, yang kebetulan pas pembahasannya dengan ini. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Apa ayatnya artinya? Kami tidak akan diazab oleh Allah sampai seorang rasul diutus di tengah-tengah kami. Itu namanya ahlul fatrah, orang yang hidup di zaman Nabi belum ada. Lah bagaimana mereka mau diazab? Nabinya aja belum ada. Mereka nggak tahu hukum, mereka nggak tahu Islam. Tapi ketika mereka udah tahu Islam, mereka udah tahu hukum, mereka nggak masuk Islam. Mereka termasuk orang yang udah didakwakan tapi nggak nerima. Ini diazab. Makanya kata ulama, ayah Nabi dan ibu Nabi itu hidup semasa ada Islam belum. Nabi udah diutus belum? Belum. Bagaimana mau diazab? Syariat aja belum ada. Dan ayah Nabi, ibu Nabi masih berpegang teguh dengan ajaran sebelumnya. Masih berpegang teguh dengan ajaran sebelumnya. Apa ajaran sebelumnya? Ajaran sebelumnya adalah ajaran Nabi Ibrahim pada saat itu. Karena orang Mekah, pegangan mereka Nabi Ibrahim. Karena mereka rata-rata keturunan Nabi Ibrahim dan keturunan Nabi Ismail, dari jalur Nabi Ismail. Mereka masih tut'imut ta'am, ngasih makan orang, masih menyambut tamu, masih ada haji, masih ada tawaf, masih ada sa'i. Ajaran siapa? Ajaran Nabi Ibrahim. Hanya saja ada di antara mereka yang udah nyeleweng, ngambil jalur lain. Jadi Tuhan gak berbentuk, Tuhan dibawa sama dia. Itu ceritanya agak sedikit panjang, saya ringkas. Ada orang yang dianggap soleh bagi orang Quraisy, orang soleh, bukan soleh asli, orang soleh-solehan. Akhirnya pada saat itu orang ini ke Syam, ke Palestina. Palestina kan negara 1000 nabi, para aulia, para nabi kan di mana? Di Palestina. Dia ngelihat orang Palestina pada saat itu nyembah berhala. Orang Quraisy ini kan nyembah berhala. Dia kira ini Tuhan. Masa negeri para nabi nyembahnya kayak gini? Berarti Tuhan sesungguhnya ini bentuknya. Dia bawa satu ke Mekah, berhala. Karena orang salah menyolehkan orang yang seharusnya bukan soleh dianggap soleh. Akhirnya apa? Karena dia dianggap soleh, dia bawa berhala, dia nyembah berhala. Oh, ini bentuk Tuhan, diikuti sama orang lain. Padahal dulunya mereka masih berpegang teguh dengan Nabi Ibrahim. Jadi mereka udah nyeleweng. Nah, karena penyelewengan inilah mereka dikategorikan orang yang masih kena hukum. Kenapa? Karena mereka masih ada pegangan dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun yang di pelosok kita lihat, agama terdahulu, misal agama Nabi Isa yang benar-benar ajaran Nabi Isa, nyampe nggak kepada mereka? Oh enggak. Ajaran sebelumnya lagi? Oh enggak. Ya udah, mereka mah agama. Nggak kedengar sama sekali Islam, nggak kedengar sama sekali ajaran nabi-nabi terdahulu. Bagaimana mau diazab? Itu namanya ma'dzur, man nasya'a ba'idan 'anil Islam. Orang yang tinggal jauh dari Islam. Balik ke dalam pembahasan ayah dan ibu Nabi. Karena ayah dan ibu Nabi hidup sebelum Nabi diutus, dan mereka masih berpegang teguh kepada ajarannya siapa? Ajaran Nabi Ibrahim, maka mereka nggak kena azab. Bagaimana mau masuk neraka? Walaupun ada dalil yang mengatakan, kata Rasulullah, abi wa abu atau ummi wa ummuka finnar. Tapi dibantah sama ulama dengan dalil ini. Dibantah dengan ulama dengan dalil ini. Karena pada saat Nabi dalam jangka atau dalam situasi bercanda, untuk menghibur orang tersebut karena ayahnya meninggal dalam keadaan kafir. Jadi dalilnya ada dua. Ala kulli hal, masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang bodoh yang dimaklumi
adalah al-mu'allafati qulubuhum, orang baru masuk Islam. Kayak tadi saya umpamakan, dia orang pelosok datang ke Jakarta, hadir kajian, condong hatinya masuk Islam, tahu sholat adalah suatu keharusan, tapi dia pikir keharusan doang, bukan wajib. Balik lagi pengen sholat, lagi kagak. Pas di kampung kagak kedengaran lagi ajaran Islam. Ya, lah dia sendiri yang Islam, bahkan dia yang menyebarkan Islam. Maka orang seperti ini jahil ma'dzur, orang yang bodoh yang dimaafkan. Adapun kalau orang yang mu'alaf di tengah kota, dimaafkannya dalam jangka berapa lama? 2 tahun. Ya, makanya dalam jangka 2 tahun itu diusahakan memperdalam lebih dalam lagi hukum-hukum yang inti terlebih dahulu, hukum rukun Islam yang 5, sholat, zakat, haji, puasa, syahadat. Hukum ini dulu yang dia pahami, karena ini yang paling penting di dalam Islam. Itu namanya mu'allafati qulubuhum. Jadi itu yang dikategorikan, ada bodoh yang dimaafkan, ada yang bodoh yang tidak dimaafkan. Ketika bodoh yang dimaafkan di akhirat, ya mereka bisa selamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Ya mereka tidak kena ada umat itu, ada umatud dakwah, ada umatul ijabah. Ada umat yang masih dalam kategori ajakan, ada umat yang telah memenuhi ajakan. Kita umat yang telah memenuhi ajakan Nabi. Ada umat dakwah yang masih dalam keadaan diajak. Dan seandainya belum nyampe ajakan tersebut, ya bagaimana diajak? Itu gambaran mudahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kelas? Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.